Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Para siswa, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, ini untuk tugas portofolio yang kedua, saya memberikan kalian 10 soal berkaitan dengan inti atom, reaksi inti atom, dan defek massa, pokoknya materi dari mulai awal hingga pertemuan kemarin ya. 10 soal saja. Wah, ini tadi coretan dengan kelas yang sebelumnya belum saya hapus nih ya. Dan nanti saya minta, karena ini tidak saya upload di e-learning ya, lembaran draft ini. Jadi silakan kalian screenshot tiap soal itu, nomor 1 sampai nomor 10. Lalu pengerjaannya ditulis soal dulu ya di buku portofolio kalian, soal nomor 1 sampai 10 ya, ditulis dulu soalnya. Setelah itu dijawab jawaban gitu ya, nomor 1 apa, alasannya apa. Misalkan nomor 1A alasannya ini, singkat aja. Nomor 2B alasannya ini, nomor 3C alasannya ini, dan seterusnya. Lalu jawaban itu yang kalian foto kan ya, jawaban itu saja yang difoto. Setelah itu kirimkan via PDF ke ketua kelasnya ya. Siapa Firas ya? Ketua kelasnya sih Firas ya? Nah, Iya Bu, Firas. Iya. Nah, nanti ketua kelas mengumpulkan dan lalu kirimkan ke email saya seperti biasa, dan durasi waktunya sampai jam 6 sore ini. Begitu. Ya, Firas dan yang lainnya ada yang ingin disampaikan? Nanti kita bahas satu-satu. Kalau nggak paham silakan bertanya. Dan makanya saya tanya, ini kira-kira videonya perlu enggak? Tadi kalian minta, iya Bu perlu, ya udah nanti saya upload insya Allah ya. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan dulu enggak sebelum kita bedah satu persatu? Ada enggak? Baik. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 bisa menjawab kan, ini mudah kan? Partikel penyusun inti atom itu apa gitu. Ngerti lah ya, ini yang kelas 10 aja pasti ngerti nih ya. Nggak usah saya jawab ya. Tahu ya? Apa itu? Iya Bu. Apa itu jawabannya, tahu ya? Baik. Ada elektronnya nggak di dalam inti atom tuh? Enggak. Oke, nggak ada ya. Jadi elektron itu berada pada atom, tetapi bukan pada inti atomnya. Baik. Yang nomor 2. Nomor 2, itu ada unsur Pb. Pb itu bahasa Inggris pelembem gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan timbal. Lead ya, bahasa Inggrisnya lead, atau bahasa kimianya plumbum. Dengan nomor atomnya 82, nomor massanya 208. Nah, komposisinya dengan inti atom yang seperti ini, kira-kira apa itu? Ada elektron, ada proton, ada neutron. 82 itu menunjukkan nomor atom. Berarti menunjukkan jumlah proton. Betul. Oke, sip. Kalau 208 nomor massa ya? Nomor massa. Iya. Massa. Betul. Berarti menunjukkan jumlah elektron. Proton tambah neutron. Betul, proton tambah neutron. Jadi kalau permintaan di jawaban itu mana neutronnya kan tinggal dikurangi ya. Lalu elektronnya yang mana nih? Kalau dia atom netral, maka elektronnya harus sama dengan jumlah proton gitu. Kalau dia atom netral. Nah, Pb pelembem ini kan tidak ada informasi positif atau negatif, nggak ada kan? Dia bukan ion kan? Berarti tentu saja dia sebagai atom netral gitu ya. Jadi kalau atom netral berarti jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Oke ya, nggak ada masalah ya. Nomor 1 sudah di screenshot ya, soalnya ya jangan sampai. Iya, baik. Oke, jawabannya juga sudah tadi saya sebutkan. Silakan nanti dituliskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nomor 3, inti sebuah atom itu memancarkan sinar alfa. Maka, harusnya kalian bisa menjawab itu alfa itu adalah inti
helium, He24. Berarti tentu saja kalau inti itu memancarkan sinar alfa, maka yang berubah apanya itu intinya nanti itu, yang baru, inti baru tentu saja ini. Apanya yang berubah? Nomor atomnya berubah dan nomor masanya juga berubah. Gitu ya. Nomor atomnya, kalau dia memancarkan sinar alfa kan ya, berarti nomor atomnya bertambah atau berkurang itu. Di akhirnya, misalkan nih unsur X gitu ya, unsur X itu A, B. Dia memancarkan helium tuh, helium 24 gitu ya. Misalkan menjadi Y, unsur Y gitu. Berarti ini menjadi apa? A-2 atau A+2? Atau A aja? Halo? Ya? Ada masalah kah dengan audionya? Berarti dia unsur Y ini nomor atomnya A, ini dia memancarkan helium, berarti ini menjadi A. Halo? Gimana nih? Amin 2. Kok susah sekali? Enggak susah kan harusnya. Terus ini nomor masanya jadinya apa? Kalau ini memancarkan helium. Jadi audionya kah? Delay-nya jauh kah? Ini nomor masanya berarti menjadi halo? Apa ini? B+2 Kak, Bu. B+2 kah? B+2 begini? Iya. Jadi kalau di total itu jadinya B gitu. B+2 tambah 4 jadi B gitu kah? Atau B-2, Bu. B-2. B-2 tambah 4 jadi B gitu. B-4. B-4. Ya, bukankah pada reaksi kimia inti itu berlaku hubungan apa tuh? Berlaku hukum apa itu, Nak? Kekekalan massa atom, kekekalan nomor atom, kekekalan massa. Ya, satu lagi, kekekalan massa energi. Jadi ya massa energi ya. Jadi ada defek massa yang hilang yang digunakan untuk mengikat inti dan itu adalah energi ikat inti. Jadi hukum kekekalan massa energi itu maksudnya ya. Ya silakan ya aduh. Ini masuk sih kemarin udah Ibu jelasin sedemikian rupa loh ya. Sekarang nomor 4. Inti atom ion tembaga, inti atom tembaga dilambangkan sebagai Cu. Cu itu apa? Kuprum ya, kuprum atau tembaga dalam bahasa Indonesianya. Kuprum 2963. Nah, kalau ion kuprum 2+, nah itu artinya, kalau 2+ artinya apa ini? Melepas 2 elektron. Oke, baik. Jadi, dalam atom tersebut yang selalu bekerja ringan bagi dia untuk keluar masuk atom adalah elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah bagian atom yang digunakan untuk mengikat ikatan kimia ya, yang akhirnya nanti kalau ada ikatan kimia berarti nanti ada senyawa baru gitu, tapi ikatan kimia biasa. Ya, jadi atau reaksi kimia biasa itu reaksi yang melibatkan elektron valensi. Jadi kalau suatu atom itu membentuk ion, itu artinya peran elektron valensi di sini yang berpengaruh. Jadi kalau 2+ berarti elektronnya yang keluar dari kulit terluarnya. Elektron valensinya maksudnya ya. Dan elektron valensi itu memiliki energi yang besar sehingga ketika dia terionisasi, maka atom itu hanya membutuhkan sedikit energi untuk melepaskan dia, gitu loh ya, melepaskan elektron tersebut dari ikatan kulit terluarnya sehingga membentuk sehingga membentuk ion positif 2. Nah, kalau saya bertanya, bolehkah saya mengatakan bahwa kalau ion kuprum 2+ itu artinya ada kemasukan 2 proton ke dalam atom tersebut. Boleh enggak saya sebutkan begitu? Boleh enggak? Kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak boleh alasannya apa? Halo, boleh tidak? Kalau saya menyatakan bahwa
oh ini nih ada 2 proton yang masuk ke dalam inti. Boleh nggak saya bilang begitu? Halo, para siswa. Halo, dijawab dong. Boleh tidak? Kalian kelas 10 kimia gimana nih? Halo? Halo, para siswa masih dengan saya nggak nih? Jangan-jangan hilang semua Masih, nih. Bu, masih, Bu. Jadi, Masih, Bu, jawab, masih. ya, baik. Jawab pertanyaan saya dong. Jadi kalau misalkan ion Cu2+ adalah atom Cu yang menangkap 2 proton. Boleh nggak omongan saya ini? Ayo. Siapa yang berani jawab? Nggak usah takut salah, ya Allah. Nggak perlu takut salah para siswa, ya. Dan jangan takut salah. Oke. Salah nggak apa-apa. Boleh tidak? Jadi ion ini terbentuk dari Cu yang ditambah 2 proton gitu. Boleh nggak? Siapa yang berani jawab? Ya, tadi ada yang menyalakan mic-nya, silakan. Boleh tidak? Halo? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau kita bicara ion, berarti kita itu bicara reaksi kimia biasa. Tadi saya sudah bilang bahwa reaksi kimia biasa itu reaksi yang melibatkan elektron valensi, elektron di kulit terluar, bukan inti atom. Nah, kalau begini, ini berarti reaksi inti. Nah, kita kan ini nggak bicara reaksi inti ini nggak bisa ion Cu2+ itu maksudnya apa? Oh, maksudnya atom itu kehilangan 2 elektron. Gitu loh ya. Tapi jangan dibilang bahwa atom itu menangkap 2 proton kalau dia tidak ada informasi tentang reaksi inti. Ini kan bukan reaksi inti soal ini. Ini hanya salah satu sajian soal kepada siswa agar siswa itu paham gitu loh ya. Oh, ini kimia biasa. Oh, ini reaksi inti gitu loh ya. Nah, kalau ditanyakan ion 2+, itu artinya elektronnya keluar. Tapi tidak boleh dikatakan ada 2 proton yang masuk ke dalam inti. Oh, berat sekali itu. Kalau masuk ke dalam sini berarti bukan kuprum lagi nanti. Ya, menjadi apa ya setelah Cu itu berapa? Berarti 30, berarti atom lain. Entah siapa gitu. Karena 32 ya. Ini kan tadinya ini 29 tambah 2 berarti 31. Maaf, 31 berarti atom lain. Dan itu reaksi inti, bukan ini soal yang dimaksud. Semoga paham ya keterangan saya ya. Kalian ini jurusan IPA mestinya betul-betul paham masalah dasar. Ini masalah dasar loh para siswa. Betul, ini hal yang dasar. Ini kalau seandainya pendadaran itu ya ujian sarjana itu yang hal-hal yang dasar kayak gini ditanya loh sama orang kimia. Betul ditanya, dan kalau nggak ngerti ya udah, misalkan nggak ngerti ya, mau pendadaran ujian sarjana S1 nggak ngerti ditanya kayak gini, ya udah lepas lah. Dosennya mengatakan, oh enggak layak untuk lulus, berarti tahun depan kamu ini ujian lagi gitu. Ya kan sayang kan ya. Jadi konsep dasar itu harus betul-betul dipahami oleh para siswa. Jangan bicara reaksi inti kalau hanya ditanyakan soal ionisasi. Kalau ionisasi itu artinya adalah reaksi kimia biasa yang melibatkan elektron valensi. Paham nggak ini para siswa? Jelas nggak nih? Jelas, Bu. Oke, baik ya. Tolong dipahami benar. Kalian yang jurusan IPA itu harus betul-betul mengerti dan bisa membedakan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi kimia inti. Berbeda jauh sekali itu. Energinya ada jauh. Dan tempat labnya juga tidak sembarangan. Di Indonesia itu hanya ada 2 ya, kalau tidak salah di Serpong sana, dan satu lagi di Jogja, Siwabesi, Serpong, dan satu lagi di Jogja. Jadi di ITB itu ada Fakultas Teknik Nuklir itu ada tuh, di UGM juga ada itu. Jadi hanya ada dua laboratorium ini apa namanya? Badan tenaga atom itu tuh hanya ada di 2 tempat, dan itu juga di Indonesia itu Badan Tenaga Atom Nasional hanya digunakan untuk penelitian, bukan untuk membuat senjata nuklir gitu ya. Bahkan kita sebenarnya bahkan Indonesia Batan Indonesia itu menginginkan sebenarnya teknologi nuklir itu digunakan untuk ini kan listrik kita tuh bahan bakarnya adalah bahan bakar minyak itu ya. Nah, itu sebagai pengganti bahan bakar minyak atau PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi sampai sekarang belum deal. Kenapa? Karena tempatnya belum ada. Kenapa belum ada? Banyak masyarakat yang belum paham gitu ya, sehingga takut nanti kalau terjadi
reaksi berantai gimana gitu dan seterusnya. Jadi mestinya Batan ini harus segera menyosialisasikan masalah ini agar supaya tidak terjadi bentrok dengan masyarakat. Ya, jadi memiliki berapa proton, elektron, neutron, sudah paham ya ini ya, saya lepas ya nomor 4 ya. Paham ya? Ya, Bu. Baik, nomor 5 sekarang nih. Silakan di screenshot lagi sendiri ya. Jika suatu neutron dalam inti berubah menjadi proton gitu ya, maka inti itu akan memancarkan apa? Nah ini, neutron diubah menjadi proton, bisa nggak? Ya bisa. Kalau neutron ada kelebihan dalam inti, maka dalam pita kestabilan dia berada di atas itu, karena jumlah neutronnya berlebih. Jumlah neutron berlebih, maka si inti atom itu berusaha agar supaya dia masuk ke dalam pita kestabilan. Yang kemarin udah Ibu jelasin tuh ya. Nah, apa yang dilakukan salah satunya ini tuh. Jadi neutronnya itu dilepas, ya, diubah menjadi proton, sehingga nanti akhirnya dia melepaskan sesuatu. Nah, sesuatu tuh ini apa gitu kan? Harusnya kalian bisa nebak ya. Siapa kira-kira apa ini? Tahu nggak ini? Kan gini rahasianya ya. Jadi neutron diubah menjadi proton sehingga dia melepaskan sesuatu bagian dari tubuh dia itu, meluruh dia itu. Yaitu apa ini? Ini kira-kira siapa ini? Cari sendiri ya. Halo? Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. baik, saya lanjutkan. Nomor 6 sekarang ya. Nomor 6 ini masa inti atom helium sekian SMA. SMA itu satuan massa atom ya, jangan sekolah menengah atas ya. Lalu masa protonnya sekian SMA, masa neutronnya sekian SMA, dan 1 SMA itu setara dengan 930 MeV. MeV itu mega elektron volt gitu loh ya. Maka energi ikat inti helium itu berapa gitu. Nah, energi ikat inti itu apa? Ada yang ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan energi ikat inti? Hayo, apa itu? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Energi ikat inti adalah energi, energi yang dihasilkan dari Einstein ya, Albert Einstein tuh. Energi yang dihasilkan dari halo, terlepasnya ikatan gaya inti pada inti atomnya. Jadi ketika terlepas, ikatan inti atom itu terlepas, maka menghasilkan energi ikat inti yang menurut Einstein, Albert Einstein, harganya setara dengan ini. Aduh, udah dijelasin kok ya, kalian nih nggak pernah baca. Aduh, para siswa, kurang apa Ibu ya? Video rekaman juga Ibu upload nih, nggak pernah kalian perhatikan ya hal-hal seperti ini. Padahal kemarin dengan Bu Tri udah disampaikan toh bahwa ada SNMPTN. Seleksi masuk SNMPTN apa itu? SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Itu kan lewat apa namanya? Nilai raport ya nggak sih? Nah, kalau lewat nilai raport yang diambil kalau nggak salah 6 mapel itu. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, udah 6 itu. Jadi perhatikanlah nilai-nilai itu, kan lumayan. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya belajar lagi untuk bertarung di masuk ke kursi perguruan tinggi kan? Ya itu ya ada juga siswa yang kayaknya nggak bergengsi masuk SNMPTN tuh karena apa? Ini rapot kelas sekolah A dengan sekolah B masa nilainya bisa dipadukan sama itu enggak lah. Ya ada yang idealis seperti itu ada gitu ya terserah aja gitu. Jadi ini ya, semoga paham ya ini ya, energi ikat inti sudah Ibu jelasin loh ya, di video sebelumnya juga ada, jadi silahkan nanti dicari sendiri. Bisa ya? Iya, Bu. Oke, ya, pelajari lagi lah, nah. Kalau nggak kamu pelajari, makanya perlunya saya berikan briefing tentang portofolio kedua ini, agar supaya kalian tuh mau belajar. Kalau kayak gini nggak belajar. Bagian nomor 7 sekarang. Dalam reaksi nitrogen ditambah alfa menghasilkan inti X ditambah proton, dilepaskan sejumlah energi. Nah, ini dikategorikan sebagai reaksi inti. Kenapa? Karena intinya berubah gitu kan ya. Intinya berubah dari N menjadi X. Nah, X-nya ditanya apa? Ditembak oleh helium ya kan? Ditembak oleh helium menghasilkan inti tadi, dicari siapakah dia gitu kan ya, yang mana yang benar.
Lalu ada partikulat atau hasil sampingan gitu ya, yaitu berupa proton. Berarti dapat menemukan ya, siapakah dia nomor 7 bisa ya? Bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa, dengan cara tetap menggunakan prinsip yaitu hukum kekekalan nomor atom dan hukum kekekalan nomor massa. Jadi jumlah nomor atom sebelum reaksi sama dengan jumlah nomor atom sesudah reaksi, dan jumlah nomor massa sebelum reaksi sama dengan jumlah nomor massa sesudah reaksi. Hanya itu aja sih yang perlu kalian perhatikan. Saya lanjutkan nomor 8. Gimana? Bisa? Baik, nomor 8. Ya, baik. Nomor 8 tuh ini. Ini saya hapus dulu deh ya, supaya nggak bingung nih ya, nanti soalnya. Baik, nomor 8 itu, atom fransium 87221 berubah menjadi inti atom bismut 83209 dengan cara memancarkan beberapa partikel dan energi. Nah, partikel yang dipancarkan itu apa gitu. Berarti kan kalian harus ada rekayasa berpikir ya. Jadi fransium gitu kan ya. Fransium 87221 itu meluruh berubah menjadi bismut ya, B itu bismut. Bismut 83203 dan katanya dia memancarkan beberapa partikel. Nah, ini partikelnya apa? Kita nggak tahu ya, apa gitu loh ya. Apa begitu ditambah dengan energi. Berarti kan kalian harus mempertimbangkan hukum kekekalan nomor atom dan hukum kekekalan nomor massa, kan gitu aja. Nomor atom sebelumnya 87, sesudahnya harus 87 juga. Kalau ini 83 berarti di sini harus berapa? Misalkan ini apa gitu ya. Harus 4, kan gitu. Iya kan? Nomor massa sebelumnya 221, sesudahnya juga harus 221. Berarti berapa yang di sini? Harus berapa di sini? Halo, para siswa. 12. 12 ya? Oke. Nah, kalau begitu 412 itu siapa gitu loh? Apakah 2 alfa 2 gamma itu akan tercover 12,4? Ya kita lihat 2 alfa itu kan berarti alfa itu helium. 24 2 kali ditambah gamma itu kan 002 kali. Nah, jumlahnya matching nggak dengan angka ini? Kalau ini kayaknya enggak nih ya, karena kita lihat ya. 2 kali 2 itu 4. Ditambah 2 kali 0, 4. Benar. Nah, tapi nomor massanya 2 kali 4, 8. Ditambah 0. Ini mintanya 12, berarti salah ini jawabannya, bukan ini. Cari yang lain sampai ketemu hasil 4, 12. Nomor atomnya 4, nomor massanya 12. Ngerti ya? Siap, Bu, insya Allah. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Nomor 9 sekarang ya. Reaksi inti berlangsung seperti persamaan berikut. Jadi inti helium, inti alfa ditambah dengan beryllium 29 menghasilkan karbon 612 ditambah X. X-nya siapa itu? Ya udah, sama juga. Reaksikan seperti biasa, reaksi inti. Alfa itu inti helium 24 ditambah ini hasilnya. Nah, ini siapa? Tentu saja ini tambah 2 tambah nomor atomnya ya, 2 tambah 2 itu 4. Berarti di sana juga harus 4 dan seterusnya. Jelas nih ya? Sebelah kiri 4. Sebelah kanan juga harus 4. Lah ini sudah ada 6, berarti harus main 2. Nah, siapakah dia gitu loh. Oke, saya lanjutkan ya. Terakhir. Reaksi berantai itu apa? Nah, kira-kira kalian paham ya, reaksi berantai tahu ya? Yang terjadi pada reaksi apa itu? Fisi atau fusi? Yang bisa terjadi berantai. Masih ingat nggak? Fisi itu pemecahan, fusi itu penggabungan. Berarti terjadi pada? Fusi. Pada pemecahan, pemecahan atau penggabungan? Pemecahan. Visi. Kalau penggabungan itu tidak terjadi reaksi berantai. Reaksi berantai itu terjadi pada pemecahan atau fisi. Ya, karena pada fisi itu menghasilkan partikulat atau sampah nuklir yang banyak sekali. Nah, sampah nuklir inilah yang nanti akan bereaksi dengan inti-inti atom yang baru saja dibentuk itu. Bereaksi lagi, lalu terjadi partikulat lagi atau terjadi sampah yang melimpah ruas sehingga
sampah-sampah ini akan menembaki inti-inti yang baru, sehingga ya semakin merajalela, semakin membesar sampah-sampah nuklir yang ada ya, sehingga itu sangat membahayakan kalau memang tidak bisa mengendalikan reaksi berantai yang terjadi pada reaksi fisi gitu ya. Tapi bisakah dikendalikan? Bisa. Makanya reaksi inti atom itu harus berada di dalam reaktor atom gitu ya. Nggak boleh reaksi inti itu berada di luar, lepas, bebas, tuh berbahaya sekali. Nanti sampah-sampah itu akan bereaksi dengan apa saja yang dia temui. Dia nggak akan milih-milih itu. Oh, ada daun, dia bereaksi dengan molekul yang ada pada daun di situ. Pokoknya asal aja dia tembak di situ. Ada manusia di situ, oh, masuk aja bereaksi dengan daging-daging kita, nauzubillah min dzalik. Sehingga orang yang terpapar radiasi itu biasanya akan menjadi karsinogenik dalam tubuhnya ya. Jadi zat radioaktif itu akan merusak tubuh manusia tersebut sehingga menyebabkan tubuh dia tuh membelah terus gitu ya. Ya karena intinya itu tidak akan tinggal diam. Partikulat tadi, neutron bebas atau proton bebas itu akan terus bereaksi berkembang sehingga akan menyebabkan kanker pada tubuh manusia, dan itu sangat berbahaya. Paling tidak kanker darah dan sebagainya. Ya, dan itu akan kita bisa ceritakan ya, kita bisa bercerita ketika kita nanti selesai materi ini, yaitu manfaat dan bahaya dari reaksi nuklir ya. Tetapi sekali lagi para siswa, teknologi nuklir itu berkembang ya, artinya yang teknologi tahun 1980-an dulu ketika terjadi kasus peledakan Chernobyl, sehingga dalam jarak sekian radius kilometer itu ditutup oleh PBB internasional, tidak boleh ada orang masuk ke situ sampai hari ini. Bayangin 1984 atau 86 itu ya. Sampai sekarang tuh radiasinya masih ada. Ya, sehingga manusia tidak boleh ke sana. Kalau ke sana berarti resiko terpapar sinar radioaktif hasil dari itu reaktor nuklir di Chernobyl yang meledak pada tahun itu. Ya, berbahaya sekali. Tapi teknologi dulu dengan sekarang tentu saja berbeda. Sekarang tuh ilmu semakin berkembang dan ada teknik-teknik atau tahapan-tahapan yang bisa mengendalikan reaktor nuklir itu menjadi lebih aman daripada sebelumnya. Baik para siswa, itu nanti kita bahas setelah kita menyelesaikan bagian yakni radioaktivitas, dan juga boleh. Barangkali dari saya itu saja yang bisa saya berikan. Jangan lupa saya tidak lelah untuk menyampaikan nasihat ya. Apa itu? Betul sekali. Kalian apa sama 5M ya? Apa saja tuh coba? Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus yang dua lagi apa? Menghindari kerumunan. Dan satu lagi, menjaga mobilitas untuk tidak sering-sering keluar dari rumah kalian ya. Jadi kalau bisa di rumah ya di rumah. Kalau terpaksa banget ya udah keluar, tapi dengan jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan dengan sabun. Karena memang COVID-19 ini permukaannya menurut penelitian itu permukaannya diliputi dengan lemak, sehingga lemak itu mudah sekali dihancurkan oleh sabun ya. Bukankah ada bagian sabun yang hidrofil dan hidrofob ya, sehingga hidrofob ini yang akan menghancurkan tubuh dari COVID-19 ya. Baik para siswa, dari saya cukup itu saja dulu. Kita akhiri dengan hamdalah bersama yuk. Alhamdulillah. Sekian para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak ya, Sam. Sama-sama ya. Iya, sama-sama. Saya matikan ya.